Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI menyepakati kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKV era APBN 2027. Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027. KEM PPKF yang telah disepakati ini diharapkan mampu mendorong target pertumbuhan ekonomi dan juga mendorong investasi di tahun 2027. Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI menyepakati kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKV era APBN 2027. Dalam rapat kerja Komisi 11 DPR RI, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan penyempurnaan kebijakan fiskal tahun depan telah terlihat dalam KEM PPKF yang telah disepakati. Menurut Purbaya, target pertumbuhan ekonomi 2027 yang disepakati pada kisaran 5,8 hingga 6,5% sebagai langkah menuju target pertumbuhan 8% pada 2009. Pemerintah akan mendorong pencapaian target tersebut melalui efektivitas program prioritas, penguatan sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan danantara, serta perbaikan iklim investasi melalui deregulasi penyelesaian berbagai hambatan usaha. Disepakati target pertumbuhan ekonomi 2027 pada kisaran 5,8% sampai 6,5% sebagai transisi menuju pertumbuhan 8% pada tahun 2029. Untuk itu, pemerintah akan terus memastikan program prioritas berjalan efektif, memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan dan danantara, serta penguatan iklim investasi melalui deregulasi dan debottlenecking. Untuk menjaga stabilitas ekonomi, inflasi tahun 2027 ditargetkan berada pada rentang 1,5 hingga 3,5%. Sementara suku bunga surat utang negara tenor 10 tahun sebesar 6,5 hingga 7,3%. Sedangkan nilai tukar rupiah pada 2027 akan didorong pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Radio Patmo untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, menakar realisme target pertumbuhan ekonomi 6,5% di tahun 2027. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Dias Lukman. Beliau adalah Ketua Umum Gabungan Perusahaan Makanan dan Minuman Indonesia atau GAPMI. Kemudian sudah bergabung juga Pak Wijayanto Samirin, ekonom dari Universitas Paramadina. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Adi, apa kabar Pak? Kabar baik, salam sehat semua ya. Salam sehat juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Wija, apa kabar Pak? Kabar baik, Assalamualaikum Mas Pras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disepakati antara DPR pemerintah begitu ya untuk target pertumbuhan ekonomi di tahun 2027 6,5% ini di batas atasnya Pak Wija. Lantas bagaimana Anda melihat dengan tren kualitas pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 1 yang sudah tumbuh 5,6 ini, apakah masih ada banyak ruang kita untuk mencapai pertumbuhan di tahun 2027 6,5% Pak Wija? Ya, Mas Pras, kalau kita lihat range yang disampaikan oleh Menkyu itu kan lebar ya. Inflasi, pertumbuhan ekonomi, harga minyak bumi, kemudian nilai tukar, suku bunga SBN dan sebagainya. Ini menggambarkan bahwa pemerintah mengantisipasi tahun 2027 itu masih penuh ketidakpastian. Itu yang pertama. Kemudian saya juga meyakini target pertumbuhan yang tinggi itu karena menggunakan basis kinerja kuartal 1 tahun ini sebagai benchmark. Nah, tapi kita harus bedah, berkali-kali sudah diangkat bahwa pertumbuhan kuartal 1 yang tinggi itu tidak sustainable. Bahkan World Bank pun baru saja mengeluarkan report tahun ini kita akan tumbuh 5%. Dan saya sepakat dengan angka itu, forecast saya kurang lebih sama. Kenapa bisa begitu? Ada faktor-faktor yang terjadi di kuartal 1 ini yang tidak mungkin berulang. Bahkan di kuartal 2, 3, 4 itu justru akan menjadi pengerem. Misalnya, Lebaran, THR. Itu tidak akan terjadi. Kemudian belanja pemerintah yang digelontor, digeber masif di kuartal 1, dibikin rata antar kuartal, itu di kuartal 1, kuartal 2 mungkin merupakan pendorong pertumbuhan. Tetapi di kuartal 3, 4, itu justru akan menjadi pengerem pertumbuhan. Karena belanja pemerintah akan lebih lambat dibanding kuartal 3, kuartal 4 tahun lalu. Karena dulu begini, di akhir, berarti akhir sekarang relatif flat. Jadi kalau kita melihat situasinya, maka target pertumbuhan 5,8, 6,5% itu terlalu agresif. Saya mengusulkan agar kita biasa melakukan seperti yang terjadi dulu. Kalau misalnya kuartal kedua ini tidak bagus,
ya harus direvisi target itu. Kalau sudah terlanjur diluncurkan dalam bentuk APBN 2027, ya harus direvisi. Karena begini, saya rasa Pak Adi sepakat ini, kalau kita gagal berencana itu sama saja berencana untuk gagal. Bayangkan, kalau kita mengasumsikan pertumbuhan ekonomi tinggi, asumsi penerimaan negara kan juga tinggi sekali. Dan asumsi spending yang dibagi ke kementerian, lembaga itu tinggi sekali. Program-program strategis tinggi sekali. Kalau pertumbuhan itu tidak terwujud, maka harus ada pemotongan. Realokasi spending yang ini tidak mudah. Oke. Yang ini akan mengakibatkan pelemahan pemburukan kualitas spending pemerintah. Baik, Pak Wija, berarti memang kuartal kedua ini bisa dijadikan menjadi salah satu barometer juga penentu untuk bagaimana kita bisa melihat potensi mengejar target pertumbuhan dengan rentang yang cukup panjang tadi, 5,8 sampai dengan 6,5% di tahun 2027. Nah Pak Adi, dari sisi industri manufaktur Anda melihat bagaimana begitu? Sebenarnya kondisi-kondisi saat ini di kuartal 1 sampai dengan kuartal kedua tahun ini, pertumbuhan aktivitas ekonomi dan geliat industri manufaktur ini sudah sesuai harapan tidak sih Pak? Oke, baik. Kalau kita lihat performance industri manufaktur masih belum sesuai dengan harapan. Sebenarnya industri manufaktur ini berkontribusi paling besar di dalam PDB 19,07 ya di Q1 2026 ini, dan pertumbuhannya kita lihat masih di bawah pertumbuhan ekonomi 5,04, pertumbuhan ekonomi 5,61. Kenapa demikian? Ini ternyata pertumbuhan ekonomi kan ditunjang oleh adanya government spending yang luar biasa, dan itu menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun demikian, pertumbuhan manufaktur yang masih rendah ini menunjukkan bahwa sebenarnya kesempatan kerja masih belum terrealisasi, masih belum sesuai harapan. Karena industri manufaktur ini paling banyak menyerap tenaga kerja, paling besar kontribusinya baik PDB maupun tenaga kerja, dan kalau industri manufaktur tidak bisa tumbuh sesuai harapan, nah inilah yang menjadi masalah. Dan sehingga kita lihat data BPS juga menunjukkan bahwa sektor informal meningkat lebih besar. Nah, ini juga menjadi tanda-tanda bahwa kepastian income dari para penduduk Indonesia, pencari kerja Indonesia ini masih belum pasti, sehingga ini menjadi tantangan ke depan. Oleh sebab itu kami berharap pemerintah perlu memperhatikan bahwa industri manufaktur perlu didorong untuk meningkatkan nilai tambah, kesempatan kerja, dan sekaligus sebagai pembayar pajak untuk kebutuhan pemerintah. Ini yang paling penting sebenarnya. Baik, itu dia penjelasan yang cukup menarik. Yang menjadi perlu dicermati adalah tantangan masih tetap ada begitu ya, paling tidak di sepanjang tahun 2026 seperti yang sudah disampaikan Pak Adi Lukman yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Manufaktur Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Kita akan gali lebih jauh lagi nanti di segmen berikutnya Pak Adi, kemudian juga Pak Wija. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita akan cermati data pertama. Ini dia terkait dengan realisasi dan juga target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini tahun 2021 sampai dengan proyeksi tahun ini dan juga tahun 2027 mendatang yang sudah disepakati sekitar 6,5%. Dari 3,69%, kita masih terus bertahan di tahun-tahun berikutnya dengan pertumbuhan 5%-an begitu ya. Sampai dengan tahun 2026 pun targetnya masih dicoba kejar di 5,6%. Meskipun tahun depan rentangnya cukup panjang, 5,8 sampai dengan 6,5%. Dan selanjutnya kita akan cermati data bagaimana dengan laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang memang masih menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tahun 2025 kita lihat di kuartal 1, 2, 3 dan juga 4 trennya naik terus ya, dari 4,3% menjadi 5,11% pada akhir kuartal 2025 kemarin, dan di tahun kuartal 1 2026 ini 5,52%. Ini bertumbuh yang untuk pertumbuhan konsumsi rumah tangga di Indonesia. Selanjutnya, bagaimana dengan pertumbuhan industri manufaktur yang tadi sudah diulas juga baik oleh Pak Adi Lukman, kemudian juga Pak Wija yang akan menjadi concern kita begitu nanti terkait dengan fluktuasinya seperti ini dari tahun 2021 sampai dengan proyeksi tahun 2026
3,39%, diharapkan 5,51% tumbuh pada tahun 2026 ini untuk pertumbuhan industri manufaktur. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Wijayanto Samirin dan juga Bapak Adias Lukman. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, nah Pak Adi juga tadi menyikapi dan juga mencermati terkait dengan kondisi bagaimana aktivitas ekonomi masyarakat, bagaimana aktivitas mereka kelas-kelas pekerja begitu yang berada di kelas menengah lah kalau bisa kita sampaikan. Concernnya sejauh mana sih? Apakah memang ini yang menjadi ya salah satu penopang juga industri manufaktur kita begitu Pak Adi? Ya, jadi seperti tadi saya sampaikan, kita perlu mendorong industri manufaktur ini. Karena biar bagaimanapun pendapatan banyak pekerja di sana termasuk yang ada kegiatan yang ada hubungannya dengan industri manufaktur ini sangat banyak sekali yang terkait. Dan ini akan memberikan efek yang luar biasa terhadap income masyarakat. Sehingga kita bisa mendorong daya beli masyarakat lebih baik lagi. Karena kalau sektor informal itu memang banyak ketidakpastian dan mereka tidak ada income tetap. Sehingga inilah yang menjadi PR kita bersama yang harus benar-benar didorong. Baik, kelas pekerja formal ini yang harus menjadi concern dari pemerintah terus dijaga dari sisi daya belinya dan penciptaan lapangan kerja tentunya di sana. Nah Pak Wija, lantas bagaimana Anda melihat dengan apakah itu menjadi suatu permasalahan yang cukup fundamental kalau kita bicara mengenai kelas pekerja khususnya mungkin yang formal tadi, terus kelas menengah juga di Indonesia, kita tahu juga yang sedang mengalami penurunan kelas di sana begitu Pak Wija. Ya, kalau kita lihat memang peran industri manufaktur itu dari tahun ke tahun terus menurun. Dan dalam 2 tahun terakhir ini juga menurun. Apalagi kalau kontribusi CPO yang sesungguhnya bukan produk manufaktur itu kita keluarkan dari perhitungan. Karena di Indonesia CPO dianggap sebagai manufaktur. Nah, penurunan ini menyebabkan pekerjaan-pekerjaan yang tersedia bagi anak-anak muda kita, bagi masyarakat kita itu adalah pekerjaan-pekerjaan informal, pekerjaan-pekerjaan yang tidak berkualitas. Itu dia makanya kalau kita lihat report The World Bank yang baru saja diluncurkan, jumlah proporsi tenaga kerja yang middle class itu turun dari 14,5% dari total pekerja hanya menjadi 7% tahun lalu. Bagaimana dengan tahun ini? Kalau kita melihat fenomena yang terjadi di lapangan, saya khawatir akan lebih turun lagi. Ini terkait juga dengan total jumlah kelas menengah di Indonesia. Jadi jumlah pekerja kelas menengah itu menggambarkan total jumlah kelas menengah. Tahun 2017 itu sekitar 57 juta populasi kelas menengah kita. Nah, tahun lalu itu turun menjadi hanya 47, turun 10 juta pada saat populasi kita naik 13 juta. Nah, di balik itu ya karena deindustrialisasi ini, karena manufacturing industri mengalami pelambatan. Pak Adi Lukman dalam beberapa kesempatan diskusi selalu mengatakan kenapa manufaktur tidak tumbuh, karena ketidakpastian iklim berusaha. Sehingga industri manufaktur ini kan rumit, supply chain-nya panjang, kalau penuh ketidakpastian sulit sekali untuk bertumbuh. Nah, tantangan sekarang semakin meningkat karena US dollar menguat, kemudian suku bunga meningkat. Jadi pemerintah perlu memberikan perhatian secara khusus terhadap industri manufaktur ini. Karena ini menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas, ini menciptakan para pembayar pajak, ini korporasi yang ada di sektor ini juga membayar pajak yang cukup dominan. Jadi ini merupakan satu area yang harus menjadi fokus dari perbaikan iklim berusaha pemerintah. Baik, dua hal yang dicermati oleh Pak Wija tadi Pak Adi. Ada pelemahan nilai tukar rupiah di sana, kemudian juga BI rate naik. Nah, belum lagi kita tahu juga bahan baku di pasar internasional pun juga mengalami kondisi yang sama. Nah, Anda melihat ini bagaimana industri manufaktur masih bisa bergeliat begitu paling tidak di tahun ini? Ya, saya sepakat dengan Pak Wija bahwa manufaktur ini merupakan pusat dari bagaimana input dan output ini bertemu. Jadi input itu dari berbagai bahan baku yang tersedia, termasuk bahan baku yang tidak tersedia kita juga harus siapkan, harus import dan lain sebagainya. Ini harus ada kepastian. Regulasi kita memang cukup rumit untuk bahan baku.
Kemudian belum lagi bahan baku kita banyak tergantung dari bahan baku impor yang terdampak oleh nilai tukar, terdampak oleh geopolitik dan climate change dan lain sebagainya. Ini juga sangat berdampak. Oleh sebab itu kita berharap selain upaya-upaya dari dunia usaha, kita berharap pemerintah bisa memberikan perhatian terhadap ketersediaan bahan baku sesuai Undang-Undang Perindustrian. Baku ini ada pemerintah menyediakan atau ketersediaan bahan baku ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat maupun daerah. Belum lagi penunjang seperti gas, seperti bahan bakar dan lain sebagainya. Logistik juga saat ini juga bermasalah antar pulau, sangat mahal sekali karena dampaknya luar biasa. Nah, faktor-faktor inilah yang menurut kami harus diperhatikan agar industri manufaktur bisa bergerak tumbuh. Seperti itu. Tekanannya seperti apa sih Pak kalau boleh digambarkan saat ini untuk industri manufaktur nasional kita begitu dengan kenaikan BBM meskipun non subsidi yang naik begitu, apakah rembetannya ini sudah mulai terasa begitu Pak? Saya kira sangat terasa sekali biaya logistik ini, bahkan contoh misalnya logistik antar pulau kapal kontainer itu naik 2-3 kali lipat. Wow, oke. Ini sangat luar biasa. Ini akan berpengaruh terhadap harga pokok produk-produk yang dijual di masyarakat maupun otomatis berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Nah, kalau daya beli masyarakat tidak naik, tidak tumbuh, sementara cost atau harga-harga produk meningkat yang luar biasa, kita bisa lihat saja itu inflasi kan sudah cukup tinggi di Q1 ya. Yes. Dan saya rasa di Q2 nanti mungkin akan jauh lebih tinggi karena faktor-faktor termasuk apalagi di bulan ini ada BBM dan lain sebagainya, ini juga akan menjadi faktor yang sangat menghambat industri untuk tumbuh seperti itu. Baik, Pak Wija, lantas Anda melihat bagaimana dengan proyeksi aktivitas ekonomi kita begitu? Target tahun ini kan sudah disampaikan tadi sekitar 5,6%, meskipun kuartal 1 sudah menyentuh 5,61%. Dengan beberapa tantangan tadi yang seperti disampaikan Pak Adi, industri manufaktur sedang mengalami tekanan terkait dengan kenaikan harga logistik yang bahkan sampai dengan 2 kali lipat begitu antar pulau. Sementara ini kan kenaikan barang-barang produksi di masyarakat ini dikhawatirkan akan memicu inflasi lagi. Inflasi nanti juga khawatir akan menggerus lagi daya beli masyarakat di sana. Kemudian ujung-ujungnya pertumbuhan ekonomi kita begitu yang nanti tertahan di sana yang dikhawatirkan begitu Pak Wija. Ya, saya melihat ketidakpastian regulasi ini harus segera diadres karena ini membuat dunia usaha itu wait and see. Mereka ngerem produksi, menahan investasi. Ini satu hal yang sangat mendesak. Kemudian yang kedua juga kita harus lihat ya, data BI sendiri menunjukkan bagaimana masyarakat kita membelanjakan pendapatannya. Jadi pada tahun ini dari bulan Januari hingga Mei itu ada tendensi masyarakat itu semakin mengerem konsumsi. Jadi yang dibelanjakan untuk konsumsi itu turun. Baik. Yang dibelanjakan untuk cicilan itu juga turun proporsinya. Artinya konsumsi turun, investasi turun, investasi masyarakat. Lalu yang naik apa? Yang naik adalah saving. Jadi ini fenomena menarik yang menunjukkan masyarakat itu sangat berhati-hati, mereka mengantisipasi jika the winter is coming dalam waktu dekat sehingga mereka sudah punya cukup tabungan. Ini bagus dalam konteks masyarakat kita rasional, realistis, menyiapkan payung sebelum hujan, tetapi dalam konteks roda ekonomi kan ini buruk karena masyarakat ngerem spending. Jadi dalam konteks ini pengusaha perlu distimulus dengan kebijakan yang pro pasar, pro bisnis, kemudian masyarakat juga perlu distimulus dengan artian misalnya bahwa BBM subsidi, LPG subsidi tidak akan dinaikkan sampai akhir tahun. Kalau yang dinaikkan yang non subsidi itu kalkulasinya lain, tetapi komitmen untuk betul-betul menjaga tidak menaikkan yang subsidi itu perlu disampaikan. Kemudian dari sisi masyarakat sendiri juga concern. Ini kan suku bunga naik terus. Kalau mereka komit membeli sesuatu dengan cara kredit, apakah itu KPR, consumer produk yang lain, mereka tidak mau terjebak dalam cicilan yang suatu saat meningkat. Jadi dalam aspek ini juga perlu dipastikan ada kepastian. Misalnya program-program kepemilikan rumah dengan program KPR, bantuan pemerintah, subsidi itu dipastikan tidak akan ada kenaikan suku bunga. Kemudian yang lain-lain juga ada dukungan termasuk kredit untuk UMKM.
Itu penting sekali menurut saya, Mas Pras. Oke, nah itu dia. Ramuan kebijakan seperti apa, insentif seperti apa juga yang bisa diharapkan bisa mendorong paling tidak menahan nih aktivitas industri tetap bertahan di tahun 2026. Kita bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Pak Wijaya dan juga Pak Adi. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Adi Alisman. Beliau adalah Ketua Bidang Manufaktur Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo. Kemudian juga ada Bapak Wijayanto Samirin, ekonom dari Universitas Paramadina. Nah, bicara mengenai sektor manufaktur, padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan pakaian jadi yang terus mengalami tekanan berat hingga saat ini. Lantas bagaimana Anda melihat bahwa ya industri padat karya di tengah masuknya juga industri padat modal ini bisa menjaga ya tadi Pak, ketersediaan tenaga kerja, serapan tenaga kerja, kemudian pekerja formal di sana begitu Pak Adi? Ya, jadi kami sudah berunding di Apindo, kami mempunyai usulan strategi yang kita namakan DEEP ya, strategi Oke. DEEP, Domestic Ecosystem Enhancement Program. Kita berharap pemerintah bisa menerapkan ini. D-nya deepening domestic supply chain. Gimana kita ingin hilirisasi di manufaktur ini terus dijalankan, tidak hanya sekedar sampai di produk jadi saja, tapi intermediate harus didorong. Karena intermediate inilah banyak kita harus import dan ketergantungan dari import yang luar biasa. Kemudian E-nya eliminating critical import dependency. Nah, ini salah satu yang kita harus memikirkan, kita harus keluar dan kita harus mendorong sektor hulu dan intermediate untuk terus dikembangkan menjadi fokus pemerintah agar ketergantungan kita terhadap import semakin berkurang. Yang satu lagi enhance investment dan industrial incentive. Jadi kita berharap iklim investasi diperbaiki, kepastian berusaha, dan juga insentif untuk industri terus diberikan agar ini mendorong penciptaan lapangan pekerja formal dan meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Dan yang terakhir P-nya Partnership for Productivity and Innovation. Karena kita berharap dengan kita harus bekerja sama dengan pekerja untuk meningkatkan produktivitas. Mungkin kita harus terapkan sudah waktunya total factor productivity dan sekaligus kita ingin mendorong inovasi. Manufaktur itu harus diimbangi dengan inovasi. Dan inovasi ini harus didorong oleh pemerintah dengan berbagai insentif. Termasuk super tax deduction yang sebenarnya sudah ada, tapi kenyataannya sulit diterapkan. Kita perlu review lagi apa yang perlu didorong oleh pemerintah, karena kunci sukses untuk manufaktur tumbuh adalah inovasi dan productivity, ini menjadi penting. Itu yang kita harapkan pemerintah bisa adopsi, dan termasuk tadi bahan baku dan tenaga kerja yang kompeten dan lain sebagainya, ini perlu didorong ke sana. Itu Mas Pras. Ya, kalau kita bicara mengenai waktu yang dibutuhkan untuk usulan-usulan dari Apindo tadi, berapa lama Pak? Perlu kolaborasi dengan siapa saja dan seberapa besar juga dukungan pemerintah harus bisa ada atau hadir di sana begitu? Oke, sebenarnya seperti productivity kami sudah berkali-kali bicara dengan pemerintah dan tinggal goodwill mau diterapkan, kita terapkan bersama. Jadi tidak tiap tahun kita memikirkan UMP terus yang tanpa ada peningkatan produktivitas. Jadi kita berharap perusahaan bisa memberikan income kepada pekerjanya sangat tinggi sekali, tapi diimbangi dengan produktivitas yang tinggi sehingga cost per unitnya akan menjadi murah, tapi income pekerja. Di samping itu juga inovasi ini sebenarnya sudah ada basis PMK-nya, tinggal kita perbaiki mekanismenya seperti itu. Nah ini saya kira tidak lama kalau kita ada kemauan dan goodwill. Saya kira tahun ini kita bisa terapkan dan tahun depan kita sudah tidak perlu memikirkan lagi bahas UMP dan lain sebagainya. Ini yang kita harapkan seperti itu. Dan ini akan menjadi kepastian dari investor. Ya, harus dikunci begitu ya Pak Adi ya, sehingga kita bisa memberikan satu rencana bisnis yang lebih stabil begitu untuk aktivitas industri manufaktur. Nah Pak Wijaya, lantas bagaimana bottleneck kalau kita bicara mengenai industri manufaktur, kebijakan pemerintah begitu supaya benar-benar langsung terasa, tepat sasaran, tepat manfaat begitu Pak? Ya, saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Adi yang sebenarnya sudah sangat lengkap tadi ya. Yang pertama, ini dunia usaha itu sekarang itu agak concern karena seolah-olah ruang geraknya dibatasi. Apa-apa ingin dikerjakan oleh pemerintah.
oleh BUMN, oleh Danantara. Jadi ini perlu betul dipahamkan begitu ya, bahwa ruang gerak swasta itu dijamin. Jadi ada area di mana Danantara bermain, ada area di mana swasta yang dianggap lebih kompetitif itu bermain. Ini harus segera diputuskan oleh pemerintah. Yang kedua, ini terkait dengan iklim usaha, khususnya terkait dengan kriminalisasi kebijakan, kriminalisasi keputusan bisnis, dan lain sebagainya. Ini harus diakhiri karena sekarang banyak sekali case yang melibatkan swasta yang terkait dengan BUMN yang dianggap merugikan negara, yang ini membuat banyak pihak takut. Kemudian terkait dengan import, nah saya juga mendorong supaya pemerintah, ini sudah coba dilakukan dengan cukup baik tapi perlu didorong lebih masif lagi, menahan, mengakhiri import-import produk ilegal. Karena ini masih masif dan ini cukup mengganggu, termasuk bukan produk impor tetapi yang ilegal, yang underground economy activity. Ini yang mencederai teman-teman pengusaha yang bermain di sektor manufacture yang secara formal dan yang merupakan ekonomi yang tercatat dalam administrasi pemerintahan dan membayar pajak. Jadi ini 3 poin yang menurut saya krusial saat ini. Kapasitas ekspor bagaimana Pak? Harus terus kita tingkatkan? Oh sangat. Ini adalah kesempatan ya. Apa yang kita komunikasikan dengan Amerika selama ini kan sebenarnya menunjukkan ada sesuatu yang cukup positif ya, terkait relaksasi beberapa regulasi, kemudian terkait dengan tarif yang lebih rendah untuk beberapa produk tertentu. Ini harus betul-betul kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan saat ini kan perang Iran-Irak itu sudah mulai mereda dan kita harapkan ada perdamaian gitu ya, kemudian harga minyak mulai stabil. Dan ini momentum di mana mestinya seluruh dunia itu mulai lebih optimis. International trade itu akan semakin bergulir. Nah, ini kesempatan kita untuk masuk ke pasar dunia seawal mungkin ketika negara-negara lain belum siap. Baik, berarti memang penguatan harus tetap dari domestik terlebih dahulu, kemudian bagaimana peningkatan kinerja ekspor bisa menjadi game changer juga untuk meningkatkan penerimaan negara. Paling tidak di situ ada dana segar yang bisa dimanfaatkan untuk bisa mendorong lagi aktivitas perekonomian di dalam negeri begitu ya, untuk di tahun ya paling tidak 2026 ini begitu ya Pak Wija dan juga Pak Adi. Baik, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Pak Adi dan juga Pak Wija, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak. Terima kasih. Terima kasih. Salam sehat semuanya.